Saya punya kakek dari ayah. Itu Habib Abdurrahman. Beliau datang dari Yaman, menyebarkan Islam di daerah Sanger. Talaut? Ya, Sanger. Bukan di Talautnya, di Manganitu. Nah, Habib Abdurrahman ini nikah dengan anaknya Raja Manganitu. Anak raja. Iya. Punya anak 4. Habib sendiri belajar agama dulu di mana? Saya di Al-Khairat, Habib Idrus, guru tua. Kalau saya, bin Smith, itu dari Ammul Fagih, dari paman. Saya, bin Smith, Al-Aidid, Al-Haddad, Wali Songo. Nah, itu sama, dari jalur sini. Ammul Fagih. Ya. Dan semuanya tercatat di dalam Robitoh Alawiyah. Lembaga himpunan yang mencatat garis keturunan Rasulullah di seluruh dunia. Robitoh Alawiyah itu kata Abu Ya Habib Abu Bakar, mereka Robitoh ini, RA ini gak punya catatan keturunan Wali Songo. Karena Wali Songo sudah jauh lebih dulu datang ke Indonesia dan mereka itu punya kerajaan, punya kesultanan. Dan mereka juga punya anak keturunannya, mereka juga punya orang-orang pencatat NASA punya. Baik, tadi Habib itu menyinggung soal apa aslinya dari Sulawesi. Iya. Persisnya utara itu atau Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Bapak ibu dari Sulawesi Utara. Jadi begini. Saya punya kakek dari ayah. Itu Habib Abdurrahman. Beliau datang dari Yaman, menyebarkan Islam di daerah Sanger. Talaut? Ya, Sanger. Bukan di Talautnya, di Manganitu. Nah, Habib Abdurrahman ini nikah dengan anaknya Raja Manganitu. Anak raja. Iya. Punya anak 4. Habib Alwi. Terus yang lainnya ada di Lombok sama di Bali. Jadi yang dari Sanger itu hanya 1, Habib Alwi. Nah, Habib Alwi nikah dengan Hababah Fatmah, punya anak Habib Abdurrahman. Jadi Habib Alwi menamakan anaknya dengan nama ayahnya. Kebiasaan kita, Habaib. Habib Abdurrahman nikah sama anaknya Raja Ternate. Ternate. Iya. Punya anak, saya punya abah. Saya punya abah nikah sama saya punya umi. Saya punya umi, itu abahnya, ayahnya umi saya, asli Buton. Oh, malah dari Buton? Ya, asli Buton. Ayahnya saya punya ibu. Iya, iya. Asli Buton, terus Buton, ibunya Flores. Jadi ayahnya ibu, saya punya ibu, punya ayah, Buton, istrinya Flores. Nah, saya punya ibu, punya umi, punya ibu, itu suku Bajo. Suku Bajo, suku laut. Iya, iya, iya. Bajo, terus sama Bugis. Wah, banyak banget campurannya. Iya, makanya dalam tubuh saya ini ada darah Bugis, ada darah Flores, ada darah Ternate, ada darah Sanger. Iya. Karena saya punya ibu kan bukan Syarifah. Ibu saya itu bukan Syarifah. Kalau Habib kan laki-laki, perempuan Syarifah. Ya. Ibu saya bukan. Ibu saya Syarifah. Ibu saya bukan Syarifah. Orang biasa aja, orang biasa, bukan Syarifah. Oh, begitu. Begitu. Tapi lahir di Manado? Lahir Manado. Lah, Habib sendiri belajar agama dulu di mana? Saya di Al-Khairat, Habib Idrus, guru tua. Di mana tuh? Habib Idrus di Manado. Oh, di Manado. Kan banyak. Kalau pusatnya di Palu. Kakeknya mantan Mensos. Habib Salim Al-Jufri Mensos. Oh iya, iya. Nah, beliau punya kakek itu Habib Idrus bin Salim. Pendiri Al-Khairat. Saya dulu di cabangnya yang di Manado 12 tahun. Baru saya ke Darul Lughah Dakwah. Itu di mana Darul? Di Bangil. Oh, di Bangil. Baru saya teruskan lagi ke Tajul Muslimin. Habis itu buka pondok pesantren? Enggak. Habis itu ya ngelayap-ngelayap dulu. Jalan-jalan. Kan mondok udah terlalu lama kita. Jalan-jalan dulu. Jalan, keliling-keliling. Baru saya awal buka majelis taklim.
buka majelis pertama, dua. Saya buka majelis taklim itu tahun berapa lupa saya. Pokoknya saya buka majelis di Bintaro pertama kali Bang Karen. Jakarta Selatan. Buka majelis taklim, ya dari desa ke desa. Terus makin banyak, kampung ke kampung. Dari wilayah ke wilayah, dari kota ke kota, sampai daerah ke daerah, sampai seluruh Indonesia. Terus bin Smith-nya itu dari mana? Sebenarnya bin Sumaid. Oh, Sumaid. Sumaid, sin, mim, ya, to. Sumaid. Cuma kita kan orang Indonesia ini nggak mau ribet. Sama kayak begini, ada namanya Abu Futaim. Itu Habib juga, gelar Habib, Abu Futaim. Cuma karena nggak mau ribet, Buftem. Padahal Abu Futaim. Gitu. Saya pikir tadi ada dari Inggris juga itu. Wah, itu makanya orang bilang, wah ini Smith dari enggak. Bin Sumaid dari Ammul Fagih. Jadi habaib itu dua, begini Bang Karni. Ini Fagil Mugaddam, ini Ammul Fagih. Yang dari sini, jadi ini paman, ini ponakan. Asegaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Attos, bin Syahab. Banyak, itu dari Fagihil Mugaddam. Kalau saya, bin Smith, itu dari Ammul Fagih, dari paman. Saya, bin Smith, Al-Aidid, Al-Haddad, Wali Songo. Nah itu sama, dari jalur sini. Ammul Fagih. Ya. Dan semuanya tercatat di dalam Robitoh Alawiyah. Lembaga himpunan yang mencatat garis keturunan Rasulullah di seluruh dunia. Iya makanya bisa orang menunjukkan ini Habib, ini enggak Habib, ini Habib, begitu. Ya. Artinya bisa dipilah. Ya, bisa dibedakan. Tidak semua. Jadi bukan yang menjadikan seseorang itu Habib bukan ilmu. Bukan, oh terus muka Arab hidung mancung Habib, bukan. Bukan, yang menjadikan seseorang Habib itu bukan itu. Ya. Tapi ketika dia memiliki garis keturunan yang bersambung kepada Rasulullah dan tercatat, maka dia Habib. Karena bukan wajah, bukan harta, bukan pangkat, bukan ilmu yang menjadikan seseorang itu Habib. Walaupun anak kecil Habib. Ada orang gila. Garis keturunan nyambung ke Rasulullah. Ya Habib. Tetap Habib. Iya, nggak bisa kita hilangkan kehabaibannya. Beda dengan orang berilmu. Iya. Kalau orang berilmu gila nggak disebut. Ada contoh saya tanya Bang Karni, maaf. Ada kiai, dia gila. Hilang kan ilmunya. Iya. Ada Habib, gila. Hilang nggak kehabaibannya? Enggak. Ya itu kan darah tadi. Karena bid'atur Rasul, darah daging Rasul. Ini umat Rasul. Jangankan yang muslim, yang non muslim juga punya hak mereka. Hak damai tinggal di negeri Indonesia. Hak untuk mempertahankan kehormatan. Hak mempertahankan harta dan keluarga mereka. Hak untuk menjaga marwah leluhur mereka. Punya hak. Jangan merasa sombong hanya karena nasab, mengkerdilkan orang lain, mengkerdilkan ulama. Ulama-ulama, kiai-kiai disebut binatang. Ada yang dikatakan anjing, ada yang dikatakan babi, ada yang dikatakan curut. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah. Kita sebagai warga negara, hukum adalah panglima. Karena Rasul SAW mengajarkan bagaimana integritas hukum ditegakkan. Bagaimana supremasi hukum juga ditegakkan. Betul tidak? Jadi jangan takut. Wahai saudara-saudariku, sebangsa setanah air dimanapun anda berada. Jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul tapi mengambil hak anda, mengkerdilkan ataupun menghinakan kehormatan anda ataupun leluhur anda punya hak untuk membela, anda punya hak untuk melawan. Terima kasih. Semoga kajian kita malam hari ini bermanfaat. Ada makalah dari seorang ulama salafus soleh, ulama yang hidup di kurun 3 abad pertama Hijriah. Qala ahadun minas salafi, innamal ilmu mawahibun yu'tihi Allahu man ahabba min khalqihi. Sesungguhnya ilmu itu merupakan anugerah yang agung yang Allah hanya memberikannya kepada orang-orang yang Allah cintai dari kalangan hamba-hambanya. Walaysa yanaluhu ahadun bil hasabi.
ilmu itu tidak diperoleh karena nasab. Walau kana li'illatil hasabi lakana awlan nasi bihi ahlu baitin Nabi SAW. Andaikan nasab menjadi sebab seseorang mendapatkan ilmu, maka tentu anak keturunan Nabi, ahlul bait Nabi lah yang paling berhak di antara manusia untuk mendapatkan banyaknya ilmu. Tapi buktinya banyak orang-orang yang bukan ahlul bait Nabi, mereka itu menjadi orang alim, betul? Dan sebaliknya banyak orang yang mengaku ahlul bait Nabi gak mau ngaji, bahkan pernah ngaji kepada kiai, kepada ulama, gak lama kemudian karena dia dianggap mulia oleh masyarakat, dia bikin majelis, kemudian bikin majelis ratib, maulid, lalu bersikap tidak sopan kepada gurunya yang dulu ngaji kepada gurunya. Ini kejadian nyata. Sahabat saya al-maghfur lah, Kiai Amrin Solihin, ya Allah yarham, di Cikarang, Kiai NU Tulen. Ada orang mengaku keturunan Nabi, pernah ngaji kepada beliau, kemudian bikin majelis karena masyarakat menghormati Nabi, sebagai dia sebagai mengaku, orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, dihormati orang datang. Ketika sudah punya majelis sendiri, tidak punya rasa hormat kepada gurunya, kepada kiai, yang seolah mengharapkan kiainya lah yang cium tangan kepadanya. Songong, sombong banget sih lu. Bisanya apa? Kalau punya keinginan, minta duit paksa kepada jamaahnya. Mas Fauzan MARC yang menjadi korbannya, ya Azmil MARC yang jadi korbannya, banyaklah kayaknya yang jadi korbannya. Makanya mereka sekarang ngaji ke saya, nggak ngaji lagi ke sana. Ya, kenapa? Karena menjadi korban pemerasan. Ada yang diminta, sekali minta 5 juta. Kalau enggak marah, ente kualat, nggak dapat syafaat ente. Ya Allah. Kiai Amrin rumahnya didatengin, Kiai Amrinnya masih di luar. Hadir pengajian saya. Orang ada yang datang di rumah. Ketika pergi, dompet hilang, ponsel hilang, kitab Kiai Amrin juga dibawain. Ya Allah. Makanya nak, ini kitab-kitab saya tolong dijaga ya. Kalau ada orang-orang mau ngambil, bagaimana? Lelapkan baik dia dah. Kolam, direncah baik, ngarah jadi makanan iwak baik lah. Tuman. Jangan takut, ya. Kita ini mencintai ahlul bait Nabi. Habib Abu Bakar telah memberikan nasihat kepada mereka-mereka yang mengaku ahlul bait Nabi tapi tidak sopan, mulut kotor, mengkerdilkan, menghinakan orang lain. Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi sampai memberikan ultimatum kepada orang-orang oknum-oknum tersebut. Kata Abu ya, termasuk juga kepada orang-orang yang mengatakan Wali Songo tidak punya anak keturunan, tidak punya keturunan dari anak laki-laki, tidak punya anak laki-laki. Abu Said Abu Bakar bilang, Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi, beliau bilang, Mufti Ternate tapi tinggalnya di sini di Depok, majelisnya. Wali Songo itu ahlul bait Nabi. Dan Wali Songo punya anak, punya keturunan, anak laki-laki ada. Kalau ada orang berkata, tapi RA tidak mencatat mereka. RA itu baru dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, VOC, pemerintah kolonial Belanda tahun 1928. Ya. RA itu baru dibentuk, baru ada, disahkan, ditandatangani oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebentar, saya lupa nama ini ada nih. Ya. RA Rabithah Alawiyah adalah satu organisasi massa, ormas Islam. Kemudian tipenya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat.
organisasi massa Islam yang bergerak menghimpun WNI keturunan Arab. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1928, tidak lama setelah Sumpah Pemuda. Organisasi ini didirikan dan disahkan oleh pemerintah Belanda berdasarkan akta notaris Mr. A.H. van Ophuijsen nomor 66 tanggal 16 Januari 1928 dan mendapat pengesahan dari pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1928 atau 1346 Hijriah yang ditandatangani oleh G.R. Ed Brink, sekretaris pemerintah Belanda. Ya. Asalnya bukan untuk pencatatan nasab. Pencatatan nasab ada banomnya, ada bagiannya, namanya maktab daimi. Sebelumnya untuk silaturahim, pendidikan, sosial, keagamaan. Asalnya seperti itu. Ya, ini disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda di saat zuriyah Rasul, Ahlul Bait Rasul dari keturunan Wali Songo selalu melawan kepada Belanda, selalu mengerahkan gerilya untuk memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Maka keturunan Rasulullah dari keturunan para wali yang menjadi pejuang kemerdekaan melawan para penjajah ini, mereka tidak mau mencatatkan nasab keluarganya. Karena apa? Kalau dicatatkan ketahuan di mana keluarganya, kalaupun orangnya tidak dapat, keluarganya yang ditawan dan dihabisi. Maka dulu para pejuang dari keturunan Rasulullah, dari keturunan Wali Songo, banyak di antara mereka selalu berpindah-pindah tempat dan keluarganya, anaknya sudah dititipkan kepada loyalis-loyalisnya. Sehingga kalau ada para penjajah ataupun penjajah itu, Belanda itu kecil, negara kecil. Orang Belanda yang didatangkan ke Indonesia itu sedikit. Lantas kenapa begitu lamanya? Karena sing akeh londo ireng. Londo ireng. Yang banyak itu pengkhianatnya. Orang Belandanya masih sedikit. Yang asli orang Belandanya sedikit. Yang banyak kenapa kuat kolonial itu kenapa? Karena banyak pengkhianat bangsa yang rela mengorbankan anak bangsa sendiri yang menjadi pejuang untuk kemerdekaan. Sadar. Ya. Yang menjadi antek-antek itu enak saja, nyaman. Dibuatkan doktrin lain sebagainya. Mereka juga membuat doktrin-doktrin, fatwa-fatwa untuk menyerang para gerilyawan, para pejuang Ahlul Bait Rasul yang menjadi pejuang. Terus, makanya berpindah tempat ya berpindah nama. Anak-anaknya kan jadi titip-titipkan. Tidak maulah dicatatkan ya keluarganya oleh Belanda, tidak mau. Mereka punya lembaga pencatat sendiri, punya ahli-ahli nasabnya sendiri. Robitoh Alawiyah itu, kata Abu Ya Habib Abu Bakar, mereka Robitoh ini, RA ini gak punya catatan keturunan Wali Songo. Karena Wali Songo sudah jauh lebih dulu datang ke Indonesia dan mereka itu punya kerajaan, punya kesultanan, dan mereka juga punya anak keturunannya. Mereka juga punya orang-orang pencatat nasab, punya. Jadi kalau ada orang sekarang ya dengan songong dan sombongnya mengatakan RA adalah lembaga pencatat nasab Ahlul Bait Nabi sedunia, jadi siapapun dimanapun di dunia Ahlul Bait Nabi ini dicatat di RA, dan jika tidak dicatat di RA, jika tidak dilegalkan, tidak diithbat oleh RA, maka berarti itu palsu atau bukan Ahlul Bait, tidak sah pengakuannya. Terlalu songong, terlalu berlebihan, terlalu sombong. Ya. Padu nyocot. Yang diithbat oleh RA saja banyak, yang tidak diithbat di Yaman banyak. Ini pengakuan dari mereka yang sudah punya paspor buku nasab di RA ketika mereka mondok di Habib Umar, di Habib Abu Bakar Al-Adani,
Kemudian nanya contoh ke Habib Ali Al-Masyhur, kakaknya Habib Umar yang ahli nasab, seorang munsib, seorang naqib. Kemudian Habib Ali sampai bilang, saya yakin kamu tuh ahlul bait Nabi, tapi saya tidak bisa mengithbat Anda disatukan dengan catatan saya karena tidak ada catatan saya yang menguatkan pada nasab antum. Di sini tidak ada. Yang sampai pada keluarga antum tuh saya tidak punya. Begitu. Ya. Jadi terlalu gegabah kalau orang berkata bahwa yang tidak diithbat oleh RA berarti tidak sah menjadi ahli. Ya Allah, berarti yang di Maroko, di Mekah, di Madinah, ya, di Irak, di luar negeri, di mancanegara yang tidak diithbat oleh RA kemudian itu menjadi palsu begitu? RA ini tahun 1928, kesultanan-kesultanan jauh sebelum itu mereka sudah rapih pencatatannya. Bahkan manuskrip-manuskrip kuno itu sampai ada adat di mana membukanya itu hanya setahun sekali. Manuskrip-manuskrip, buku-buku catatan itu, nasab apa, sejarah, ya, adat istiadat yang ditulis sejak zaman dulu dari abad 17 Masehi, 16 Masehi, bahkan dari abad 14, abad 14, abad 15, abad 16 Masehi. Tercatat rapi, dibukanya hanya boleh setahun sekali bulan Maulud saja. Itu pun ada di beberapa kesultanan, di beberapa daerah yang melihatnya harus malam hari dan tidak boleh pakai lampu yang terang, harus pakai lampu ceplik. Harus ada tawassul dulu, sedekah dulu. Saking apa? Saking berharga dan terjaganya manuskrip tersebut supaya tidak ada pemalsuan. Bahkan tidak boleh difotokopi, dipoto tidak boleh. Ya, masih banyak yang seperti itu. Termasuk catatan tangan eyang saya yang dipegang oleh Buya Udin, sekarang dipegang oleh putranya Buya Agus. Padahal catatan buku punya eyang saya. Itu kita-kitanya saja nggak boleh itu memfoto. Jangan fotokopi, foto pakai handphone aja nggak boleh. Cuma boleh disalin, nulis sendiri. Apalagi yang manuskrip-manuskrip kuno. Kenapa kok setahun sekali? Ya karena kalau sering-sering ya lapuk atuh. Bahannya aja ya kan? Itu lembarannya sudah lapuk. Kalau sering-sering nanti rusak. Dan khawatir akan ada tangan-tangan jahil yang merubah isi kandungannya. Maka dijaga ketat. Adatnya seperti itu. Berarti nah ketika sekarang ini muncul fitnah-fitnah kepada Wali Songo, bahwa Wali Songo tidak punya keturunan, tidak punya anak laki-laki. Wali Songo pamajikan loba, anak laki-lakinya loba. Kata Umi, maksud lo katanya, orangnya kudu loba, anakna begitu. Amin, harus diamini baiklah. Ya, keur ngalawan iya naon cangkem elek. Kudu banyak ini ya. Para petarung, para pejuang nih harus banyak untuk melawan cangkem elek ini. Yang suka nyocot mah ya. Ya Allah. Mohon maaf ya. Ya ini pernyataan Habib Abu Bakar sendiri sesepuh nih ya. Beliau sampai seperti itu. Jadi RA tidak punya catatan keturunan Wali Songo karena RA ini baru ada 1928 dibentuk oleh atau disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda oleh kolonial. Sedangkan manuskrip kuno itu di kesultanan-kesultanan dan nakib-nakib wali-wali Nusantara mereka menjaga. Nah, sekarang mulai bermunculan wasilah. Jadi ada hikmah ya, cangkem elek itu ada hikmah ternyata. Ya. Munculnya para cangkem elek ini ada hikmah. Memunculkan generasi-generasi para penyimpan manuskrip-manuskrip kuno itu untuk muncul, bahkan mereka memvalidasi, artinya mencoba terus
bukan mengkonversi ya, apa ya? Coba mencari kelanjutan-kelanjutan ataupun sejarah hikayat, catatan-catatan yang bisa menjelaskan, memperkuat catatan yang dimiliki di sini. Mereka cari, kalau ini keturunan dari ini adanya di mana? Oh, ini pernah tinggal di contoh tinggal di Campa atau tinggal di Malaka. Maka dicari. Ini tim peneliti manuskrip dan naqib dari keturunan Wali Songo, ya, Robitoh dari keturunan Wali Songo, ahli-ahli nasab munsib dari keturunan Wali Songo. Mereka akhirnya coba menyambungkan. Mereka mencari dulu di mana nih? Ada di Malaka, di Malaysia. Mereka cari ke Malaka, siapa pemegang manuskrip kuno. Kemudian ada di sana seperti Syekh Haji Malik. Kemudian dilihat, dipelajari, oh ternyata keterangannya ada di situ. Kemudian ke Campa, mereka berangkat lagi ke Campa bersama-sama, ya, dari kesultanan ini berangkat bersama-sama. Kemudian, oh ternyata ini datanya ada di sini juga, terus semakin memperkuat. Dari data ini, kata munsib-munsib yang dari Campa Malaka, ini sudah diithbat oleh naqib dari Maroko. Maka dari Maroko datang. Ini juga sudah diithbat oleh naqib dari Uzbekistan. Ada yang ke Uzbekistan. Ini juga sudah diithbat, ada catatannya di sana, di Damaskus Suriah. Pergi ke Suriah, teman-teman tuh. Ada juga yang ke Irak, ke Baghdad dan ke Basrah, berangkat ke Irak. Ada juga yang catatannya ada di Madinah, ya, ada mereka berangkat juga ke Madinah. Terus yang dari luar juga datang, ya. Seperti itu. Dan hikmahnya besar. Jadi tersambunglah sejarah ini. Terkuak yang tadinya tertutup, distorsi-distorsi itu pun akhirnya diluruskan. Sejarah ini diluruskan. Alhamdulillah. Maka kami juga sangat mengapresiasi, ya, para sahabat, tim peneliti sejarah, tim peneliti manuskrip, dan munsib serta naqib yang jujur, yang tulus, bukan modus, ya, yang mereka memperjuangkan kehormatan para dzurriyyah Rasul, ahlul bait Rasul dari kalangan wali-wali Nusantara, diantaranya Wali Songo. Wali Songo itu bukan cuma 9 orang, tapi Wali Songo itu dewan wali yang di setiap generasinya itu ada 9. Ada 9 ini dewannya gitu loh. Sedangkan walinya selain yang 9 ya banyak. Nanti kalau ada yang meninggal, satu dari anggota dewannya tersebut nanti digantikan oleh siapa gitu. Ini dewan musyawarahnya para wali, dewan penetap, mufti lah gitu, dewan mufti. Ya, selebihnya banyak ahlul bait dan para wali yang tidak masuk ke dalam 9 kelompok ini, tapi mengikuti ke-9 orang tersebut. Itu dewan wali. Jadi ada beberapa generasi Wali Songo itu. Jadi nanti kalau ada yang meninggal, gantikan oleh generasi berikutnya, ya. Cuma yang masyhur memang yang sering kali kita ziarahi sekarang. Mari kita bersama-sama membangun peradaban yang bermartabat, berakhlak mulia. Jika kita memang keturunan Rasulullah, jaga nama baik Rasul dengan akhlak kita. Mulialah dengan ilmu dan amal soleh serta akhlak dan adab. Andai pun kita panjenengan, saya yakin kalau saya ahlul bait Nabi, ya. Kemudian jika ada di antara panjenengan yang merasa bukan ahlul bait Nabi, jangan merasa putus asa. Karena dulu ada para sahabat yang bukan ahlul bait Nabi tapi disebut ahlul bait Nabi. Seperti sahabat Salman Al-Farisi adalah ahlul baitku, kata Rasul. Padahal dari dari Iran, dari Persia bangsanya. Bukan ahlul bait Nabi tapi oleh Rasul disebut sebagai ahlul bait Nabi. Jadi jangan pernah putus asa. Walaupun bukan keturunan Nabi, tapi jika mengikuti ajaran Nabi, akhlak sang Nabi, mengambil warisan ilmunya sang Nabi, sampai menjadi orang alim, menjadi ulama, jaminannya kata Rasulullah SAW, innal ulama warathatul anbiya. Sungguh para
ulama itu adalah pewaris para nabi, termasuk pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita harus hormat kepada para pewaris Rasul, walaupun bukan nasab pancar darah Rasulullah, tapi mereka nasab ilmunya kepada Rasulullah SAW. Maka hormati, muliakan mereka, para ulama, para kiai. Di Indonesia disebutnya kiai, di luar negeri tidak ada sebutan kiai. Ya, kiai itu untuk orang-orang yang mulia, termasuk orang alim. Kiai bahkan bukan hanya untuk barang. Di Indonesia tuh kiai juga bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk orang, tapi kiai di Indonesia, di Jawa juga digunakan untuk barang. Sampai hewan peliharaannya wali juga itu dipanggil kiai. Kebo, Kiai Selamat. Kemudian keris, Kiai Setan Kober. Udah kiai tapi pakai setan, kober pula gitu kan. Kober, tahu kober? Kobak berenang itu. Pokoknya pakai kiai, keris, tombak pakai kiai. Apa sih maksudnya? Yang dimuliakan, bukan hanya orang. Jadi kiai itu ke benda juga kiai. Nah, maka dulu para ulama disebut kiai karena masyarakat memuliakan mereka, karena memang kemuliaan akhlak mereka, kemuliaan pribadi mereka, pantas. Tapi kalau sekarang kita nuntut orang memuliakan kita, tapi kita tidak bisa memuliakan orang lain, mimpi. Nauzubillahi min dzalik. Doakan saya dan keluarga serta zuriyah dan anak keturunan saya mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang alim, yang bisa menjaga marwah leluhur, marwah ahlul bait Nabi, marwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kami, saya dan keluarga serta keturunan saya tidak membuat sedih Rasulullah, tidak membuat kecewa Rasulullah, tidak membuat kecewa ahlul bait Rasulullah, leluhur kami. Semoga Allah membimbing kami, waffaqana ila tariqil mustaqim, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pencerahan dari Syekh Alwi yang membahas tentang nasab Wali Songo dan juga silsilah dari Habib Bahar, tentang perbedaan pendapat antara Habib Bahar bersama Syekh Alwi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Al-Manarofati. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.